Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang pemodelan sistem atau model sistem, di mana pembahasan hari ini atau pada materi ini adalah untuk bagaimana mengisi atau menarasikan bab 3 yang ada di template proposal laporan akhir. Jadi karena nanti di seminar proposal kalian harus membuat proposal sampai dengan bab 3, maka di yang model sistem ini adalah yang terakhir. Nantinya setelah UTS jika ada waktu yang tersisa maka akan membahas tentang software testing untuk keperluan di bab 5. Oke, yang pertama dari pengertiannya dulu bahwa sebuah model adalah sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Jadi baru akan dibuat, tidak setelah jadi. Jadi ada gambaran di mana kita merencanakan sesuatu. Lalu sistem itu sendiri atau sistem ataupun sistem menggunakan Y ya kalau bahasa Inggris. Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Maksudnya sistem itu berarti tidak hanya satu bagian saja. Tidak, kalau di IT berarti sistem itu berkaitan dengan software, hardware, dan juga brainware. Nah, brainware di sini adalah aktornya siapa saja. Hardware-nya bisa sebuah database server itu dianggap sebagai hardware. Lalu software-nya itu berarti adalah aplikasi yang kalian bangun yang untuk memecahkan masalah di tempat mitra. Model sistem itu sendiri dari pengertiannya adalah suatu bentuk penyederhanaan dari sebuah elemen dan komponen yang sangat kompleks untuk memudahkan pemahaman dari informasi yang dibutuhkan. Jadi di bab 3 nantinya kalian itu membuat beberapa diagram dengan tujuan untuk memperjelas apa yang akan kalian buat dan akan dijelaskan kepada pembahas dan calon pembimbing. Sehingga jelas lingkupnya mau membuat sistem yang seperti apa keterhubungan antara software, hardware, dan brainware-nya. Bagaimana sistem itu nantinya akan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan proses bisnis diagram dan seterusnya. Pemodelan sistem itu sendiri adalah menurut Grady Booth, James Rumbaugh, dan Ivar Jacobson, prinsip dari pemodelan adalah memilih model apa yang digunakan, bagaimana masalahnya, dan bagaimana juga solusinya. Maksudnya adalah ketika di bab 3 itu nanti ada namanya proses bisnis diagram atau bahasa istilahnya adalah bisnis proses notation. Itu adalah kalian menunjukkan SOP-nya saat ini atau keadaan saat ini, lalu nanti dibandingkan dengan ketika sistem itu sudah berjalan di tempat mitra. Sehingga nantinya akan muncul perbedaannya, apakah langkah-langkahnya lebih banyak atau lebih sedikit, atau bahkan langkahnya sama tetapi waktu yang didapat itu lebih kecil. Sehingga semuanya itu nanti tergambar pada pemodelan sistem. Setiap model dapat dinyatakan dalam tingkatan yang berbeda. Jadi model itu ada tingkatannya, yang ada di template proposal kalian itu sudah dari umum sampai ke khusus, sampai dengan detail apa yang kalian bangun secara use case dan juga flowchart-nya.
Model yang terbaik adalah yang berhubungan dengan realitas, berarti harus sesuai dengan apa yang kalian buat dan sangat memungkinkan untuk dibuat. Jadi bukan sebuah angan-angan. Tidak pernah ada model tunggal yang cukup baik. Setiap sistem yang baik memiliki serangkaian model kecil yang independen. Jadi di bab 3 itu ada subbab beberapa diagram, tetapi itu tidak mengikat. Tergantung dari calon pembimbing masing-masing. Apakah mau menggunakannya atau bisa menggambarkannya dengan diagram yang lain. Yang penting menjelaskan bahwa keadaan sekarang dan juga keadaan setelah sistem dijalankan di mitra itu ada perbedaannya atau terlihat manfaatnya. Prinsip pemodelan sistem tidak terlalu menitikberatkan kepada bentuk model apa untuk merancang sebuah sistem. Bentuk model ini bebas, bisa menggunakan bentuk apa saja. Nah, maka dari itu tidak mengikat, yang saya bilang tadi tidak mengikat, bisa berupa prototipe ataupun gambar. Karena di Sempro itu kalian hanya mengungkapkan apa yang akan kalian buat, sehingga akan lebih baik kalau dalam bentuk gambar. Kalau prototipe berarti sudah dibuat sebagian. Jadi dalam bentuk gambar-gambar, diagram yang menunjukkan bahwa sistem apa yang akan dibuat. Fungsi dari pemodelan atau membuat sebuah model adalah membantu untuk berpikir, membantu untuk berkomunikasi sebagai tools atau latihan, dan alat prediksi. Maksudnya adalah dengan kalian menunjukkan beberapa diagram, berarti nanti pembahas dan juga calon pembimbing akan lebih mudah untuk membayangkan sistem apa yang kalian buat. Apakah layak untuk diangkat sebagai sebuah laporan akhir atau tidak. Lalu membantu dalam sebuah percobaan atau uji coba. Nah, di dalam kalian membangun sebuah sistem untuk laporan akhir, maka kalian membutuhkan yang namanya software development life cycle atau urut-urutan bagaimana kalian membangun sebuah sistem. Software development life cycle atau bahasa Indonesianya itu adalah siklus hidup dari pengembangan software. Bisa juga disebut dengan software development process. Jadi SDLC atau software development life cycle itu isinya nanti tahapan apa yang digunakan atau apa yang dilakukan dalam mengembangkan sebuah sistem. Untuk standar internasionalnya itu ada di ISO 12207. Di situ akan menunjukkan beberapa langkah-langkah atau tahapan dalam mengembangkan sebuah sistem. SDLC bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, mencapai penyelesaian dalam batas waktu yang ditentukan, dan sesuai dengan perkiraan biaya. Nah, jadi kalau kalian mengikuti langkah-langkah dari SDLC itu, maka kita bisa menganalisa kira-kira waktu menyelesaikannya kapan, apakah cukup, misalkan kalau kita implementasikan dalam pembuatan laporan akhir itu, cukup nggak dalam waktu 4 bulan. Dengan biaya yang kalian miliki, kira-kira cukup nggak? Misalkan saya pilih yang gratis, semuanya pakai yang gratisan, atau justru ada yang berbayar. Misalkan menggunakan API yang berbayar, kira-kira dananya nanti dari siapa? Apakah full funding dari Polynema atau full funding dari pembimbing? Itu perlu direncanakan juga. Lalu SDLC adalah proses yang diikuti untuk mengembangkan perangkat lunak dalam organisasi perangkat lunak. Maksudnya adalah setiap perangkat lunak yang dibuat itu ada SDLC-nya. Dan itu berlaku untuk setiap software walaupun nantinya terdiri dari beberapa banyak
software yang kalian buat misalkan di dalam sebuah industri. Jadi berlaku untuk satuan, walaupun satuan itu ada di dalam sebuah kumpulan. Berisikan rencana rinci yang menjelaskan bagaimana mengembangkan, maintenance, mengganti ataupun mengubah, bahkan meningkatkan perangkat lunak tertentu. Jadi di SDLC itu ada tahapan bagaimana kita mendesain, mengimplementasikan, menguji, sampai dengan melakukan maintenance. SDLC yang biasa digunakan di dunia pendidikan ataupun di industri yang paling populer adalah ada 3, yaitu waterfall model, ada iteratif model, dan prototyping model. Sebenarnya banyak model yang telah berkembang saat ini, tetapi karena kalian di D3 tidak mendapatkan mata kuliah rekayasa perangkat lunak, maka saya tentukan atau kami tentukan dari tim teaching itu kalian mempelajari cukup 3 model yang ada atau yang sering digunakan di dalam industri. Yang pertama adalah waterfall. Dari namanya pun namanya waterfall atau sebuah air terjun yang mengalir ke bawah, maka tahapan ini pun juga berlaku ke bawah. Jadi mempunyai urutan ke bawah, di mana yang langkah pertama adalah diisi dengan requirement analysis, ada sistem desain. Setelah mengetahui apa kebutuhan dari user, itu kita akan membuat sebuah desainnya. Dari desain itu kita baru membuat codingannya. Kita mengcoding dari desain yang ada, lalu dilakukan sebuah pengujian secara mandiri. Itu namanya testing, pengujian secara mandiri. Maksudnya adalah dari pihak developernya sendiri atau kalian sendiri yang mengujikan. Apakah fitur-fitur yang kalian buat itu sudah sesuai dengan fungsinya. Ketika fitur-fitur itu sudah berjalan dengan fungsinya, berjalan sesuai dengan fungsinya, lalu kita lakukan deployment. Deployment itu berarti kita menginstal sistem yang kita buat kepada mitra. Lalu mitra yang mengujikan apakah sudah sesuai dengan keinginan mitra atau sudah paham cara penggunaannya. Nah, itu perlu dari sisi mitra. Lalu dilakukan sebuah maintenance. Maintenance ini maksudnya adalah ketika sistem itu sudah berjalan, lalu digunakan oleh user, ketika ada error, maka itu yang kita lakukan sebagai maintenance. Model waterfall SDLC adalah metode pengembangan klasik. Kenapa dinamakan klasik? Karena yang paling pertama ditemukan dan dikembangkan, dan paling lama, tetapi sampai sekarang masih digunakan karena sangat powerful. Saat setiap fase selesai, proyek berlanjut ke langkah berikutnya. Nah, jadi dari setiap langkah ini harus selesai dulu. Ketika tahapan ini selesai, requirement analysis selesai, baru kita bisa berjalan ke sistem desain. Nah, ketika sistem desain ini selesai, baru kita bisa ke implementation. Lalu ada garis di bawah ini, maksudnya adalah kita bisa menganalisa untuk setiap langkahnya. Contoh, misalkan kita melakukan requirement analysis. Sudah selesai, lalu kita membuat desain. Kita analisa lagi, apakah desainnya itu sesuai dengan requirement atau sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak sesuai, maka kita bisa kembali ke bagian atau tahapan requirement analysis. Dan begitu juga seterusnya. Jadi kita bebas bisa mengulangi pada tahapan yang mana. Jadi yaitu yang menjadi keuntungan dari waterfall, di mana setiap fase dapat dievaluasi untuk kontinuitas dan kelayakan sebelum melanjutkan. Jadi kita bisa mengulang mau ke tahapan mana untuk bisa diselesaikan dalam pengembangan suatu software. Berikutnya ada iteratif model, di mana ketika kita
sudah melakukan sebuah requirement analysis, lalu kita membuat 3 hal yang berbeda, 3 fitur yang berbeda, lalu berjalan bersamaan. Misalkan di sini ada fitur untuk menghitung gaji, di sini ada fitur untuk menghitung insentif, lalu di sini untuk menghitung absensi misalkan. Nah, maka ketiga fitur tersebut dilakukan secara bersamaan. Ada design and development, semuanya juga menggunakan design and development. Dengan langkah yang sama tetapi dilakukan bersamaan. Pengembangan membuat versi dasar awal perangkat lunak dengan cepat karena semua fitur berjalan secara bersamaan. Jadi setiap hasil dari langkah ini akan memiliki 3 fitur yang bersamaan. Lalu pendekatan ini paling sering digunakan dalam aplikasi yang sangat besar. Maksudnya adalah sistem yang di perusahaan bukan setingkat laporan akhir ya, tapi sistem yang sudah berjalan atau yang pastinya industri yang sudah setingkat PT ataupun BUMN. Nah, berikutnya adalah prototyping model. Jadi model dari prototyping, bagaimana perbedaannya adalah ketika kita sudah melakukan requirement analysis atau menganalisa sebuah kebutuhan dari customer ataupun mitra, kita membuat desain. Dari desain itu kita buat tampilan awalnya dulu. Jadi tidak langsung jadi semuanya, tetapi implementasi dari desainnya dulu hanya sedikit atau sebagian. Lalu kita tunjukkan pada customer, apakah sudah sesuai dengan contoh yang kita buat. Dari customer atau mitra tadi akan memberikan review, kurangnya apa sih? Atau ada tambahan? Atau bagaimana? Apakah perlu dirubah sebagian, dirubah semuanya, atau sudah cocok? Ketika ada review tadi atau update, dilakukan desain ulang dan dilakukan prototyping ulang dan ditunjukkan lagi kepada customer perubahan tersebut. Jadi akan berputar pada bagian ini, di bagian perencanaan. Ketika customer sudah puas dengan apa yang kita rencanakan atau yang kita buat tadi, prototypingnya, ketika customer sudah setuju atau mitra sudah setuju, baru kita buat versi deployment-nya. Baru kita lakukan testing dan lakukan maintenance. Jadi perbedaannya ada pada bagian desain atau pada bagian perencanaan ini, sehingga kita bisa bertemu dengan customer itu tidak hanya sekali atau bertemu dengan mitra itu bisa berkali-kali. Nah, kalau kalian menggunakan prototyping model, maka nanti laporan dari yang kalian susun itu akan banyak. Setiap kali perubahan itu harus terdokumentasi. Prototipe adalah sebuah model kerja perangkat lunak dengan beberapa fungsionalitas yang terbatas. Jadi tidak semua fungsi akan dibuat, tetapi hanya sebagian dulu baru ditunjukkan. Lalu prototipe tidak selalu memiliki logika yang tepat yang digunakan dalam aplikasi perangkat lunak. Bisa jadi hanya kita tampilkan menu-menunya saja. Datanya hanya sebagian saja. Yang penting fiturnya sudah berjalan dan sesuai enggak dengan customer atau mitra. Dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah ketika kita sudah tahu bagaimana tahapan dalam mengembangkan sebuah software, maka berikutnya adalah kita membuat sebuah model berdasarkan bisnis prosesnya atau tahapan dalam menyelesaikan pekerjaan. Pemodelan proses bisnis dalam manajemen proses bisnis dan rekayasa sistem adalah aktivitas mewakili proses suatu perusahaan. Saya ingatkan di sini adalah point of view-nya atau kita melihatnya dari sisi perusahaan, bukan dari softwarenya. Contoh misalkan ketika kalian mau
PKL, kan itu ada tahapannya di mana kalian harus meminta dulu surat kepada staf prodi. Dari staf prodi itu nanti akan dicetak dan dikirimkan ke PD1. Dari Pudir 1 itu nanti akan ditandatangani lalu dikembalikan lagi ke prodi. Dari prodi akan diberikan lagi kepada kalian. Nah, itulah yang dimaksud dengan proses bisnis. Jadi tahapan dari sisi perusahaan atau mitra, bukan dari sisi sistemnya. Jadi nanti kalau ditanya oleh calon dosen pembimbing bahwa proses bisnis ini adalah dari segi perusahaannya, bukan dari segi softwarenya. Kalau di desain software itu ada sendiri, tetapi kalau bisnis proses modeling inilah yang dianggap sebagai sebuah keadaan sekarang dan juga keadaan yang telah ada sistem yang kalian usulkan. Diagram bisnis proses atau untuk menggambarkan sebuah bisnis proses atau proses bisnis, itu ada dua jenis diagram di mana kalian bisa menggunakan bisnis proses modeling and notation atau biasa dinamakan BPMN. Misalkan kalian menggunakan tools Visio ataupun menggunakan eDraw, itu namanya BPMN. Lalu ada cross functional flowchart, di mana dasar dari diagram ini adalah diagram flowchart yang sudah kalian pelajari di semester awal. Contoh dari BPMN adalah seperti ini, di mana diagramnya itu memiliki bentuk sendiri dan memiliki arti sendiri. Di mana kalau di bisnis proses modeling and notation ini, dilihat ada beberapa notasi yang tidak biasa kita gunakan. Contoh ada waktu pengerjaan, lalu bentuk dari decision-nya itu tidak sama dengan decision yang kita gunakan di flowchart. Lalu ada jenis datanya yang digunakan, lalu ada untuk notasi untuk mengakhirinya bagaimana, dan juga sebuah dokumen yang hampir sama atau berbeda sama sekali dari bentuk diagram dari flowchart. Nah, ini adalah contoh dari cross functional flowchart. Ini yang saya rekomendasikan kepada kalian. Kenapa? Karena kalian tidak perlu mempelajari notasi dari diagram yang baru. Tidak perlu lagi mempelajari notasi-notasi yang tidak kalian kenal. Bisa saja kalian langsung membuatnya. Yang penting adalah di sini setiap tahapan itu dilakukan oleh aktornya siapa. Dilihat di bagian atas dari tabelnya ini ada aktornya. Ini lambang-lambang dari notasinya dari cross functional flowchart ini ya pasti menggunakan notasi dari flowchart. Hanya saja dari diagram ini yang membedakan ada aktornya dan juga ada apa nama dari prosesnya. Ini sudah tersedia di beberapa tools seperti Visio dan juga eDraw. Nah, dari gambar ini yang salah adalah tanda panah yang di bawah ini, make cells call ini. Kalau aturan dari sebuah flowchart itu tidak bisa bercabang kalau tidak ada decision. Saya ingatkan, flowchart itu akan bercabang kalau ada decision, sehingga ini salah. Tanda panah ke bawah ini harusnya tidak ada. Tuh ya. Nah, contoh lagi yang lebih lengkap dan ini yang paling baik untuk digunakan di dalam sebuah proposal, di mana selain ada dibagi oleh masing-masing aktornya, itu juga dibagi berdasarkan fasenya. Di sini ada fase planning, development, review, and publish. Misalkan kalau tadi yang dengan proses dari PKL, berarti kalian ada di sini ada proses permintaan, di mana berhubungan dengan staf prodi. Nanti baru ada tahapan proses
di mana proses itu tadi dari staf prodi akan diberikan ke Pudir. Pudir menandatangani. Jadi di sini ada prodi, staf prodi, ada Pudir, lalu di sini ada mahasiswa, sehingga nanti akan berhubungan siapa saja, tahapan setiap proses itu dilakukan oleh siapa. Seperti itu. Lalu berikutnya di template di D3 untuk Sempro itu juga ada arsitektur sistem. Di mana sebuah arsitektur sistem itu menggambarkan hubungan antara software, hardware, dan brainware. Dan juga ditambahkan lagi adalah library ataupun API yang kalian gunakan. Jadi sudah secara lengkap menggambarkan secara sederhana sistem yang kalian akan buat. Contohnya di sini. Di sini sudah ada softwarenya, sudah ada hardwarenya, ada router, lalu ada softwarenya, nantinya bisa sebuah program di sini, di mana di dalam sebuah program ini nanti ada library-nya yaitu Radio Pi yang berhubungan nantinya ada audionya. Lalu ada Webinar Pi untuk yang berhubungan dengan image-nya bagaimana. Lalu ada phone dan juga laptop yang berhubungan untuk dari videonya. Nah, jadi dari satu sistem ini nantinya akan memiliki API, ada Radio Pi, ada Webinar Pi. Lalu di sini juga ada sebuah sistem di mana ada community modulators yang disusun menggunakan Audacity, ada Papat, dan ada Maya. Jadi kalian bisa membangun sebuah arsitektur sistem seperti ini. Jadi jelas softwarenya apa, API-nya apa, dan hardware-nya bagaimana. Dan keterhubungan dari hardware, software, dan brainware. Ini ada aktornya, di mana ini yang menjadi brainware. Ada yang tanyakan dari materi hari ini? Masih belum, Pak. Iya, baru Ya, online. belum, Pak. Ya, ya. Oke, nggak ada yang tanyakan. Untuk UTS-nya berarti kalian membuat drafting dari bab 1 sampai dengan bab 3. Atau apa yang sudah kalian pelajari mulai dari literatur review, identifikasi masalah, sampai dengan model sistemnya. Dikumpulkan minggu depan. Ada yang tanyakan?